Perkenalkan, nama saya Dion Aib Syalagan, NPM 1901050004, Prodi PKN. Dalam materi saat ini saya ingin memaparkan bagaimana konsep dasar profesi, profesional, dan profesionalisme. Yang pertama, untuk yang kedua, saya ingin memaparkan 5 tantangan yang dihadapi para profesional di era dunia kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini. Yang ketiga, saya ingin memaparkan langkah solutif dan antisipasi yang harus dilakukan para tenaga profesional. Baik, yang pertama yang ingin saya paparkan di sini yaitu konsep dasar profesi, profesional, dan profesionalisme. Yang pertama, konsep dasar profesi. Saya ingin memaparkan apa itu definisi profesi. Profesi adalah suatu pekerjaan atau keahlian yang mensyaratkan kompetensi intelektual, perilaku ilmiah berbasis ilmu pengetahuan dan keterampilan tertentu, memiliki etika tertentu, memiliki kesesuaian dengan kebutuhan dan permintaan pasar tenaga kerja, dan diperoleh seseorang melalui proses pendidikan dan pelatihan akademik. Yang kedua, saya ingin memaparkan apa itu karakteristik dari profesi. Yang pertama, karakteristik dari profesi itu yaitu memberikan jasa pelayanan kepada masyarakat. Dalam arti pelayanan jasa tersebut merupakan karir yang akan dilaksanakan sepanjang hayat, tidak berganti-ganti pekerjaan. Yang kedua, memerlukan bidang ilmu dan keterampilan tertentu di luar jangkauan khalayak ramai. Artinya tidak semua orang dapat melakukannya. Yang ketiga, pekerjaan yang dilakukan berangkat dari teori ke praktik dan hasil-hasil penelitian tentang pekerjaan itu, sehingga sangat dimungkinkan adanya teori baru dan praktik baru pekerjaan yang dihasilkan dari profesi tersebut. Yang keempat, memerlukan pelatihan khusus dengan waktu yang relevan lama. Yang kelima, mempunyai kode etik untuk menjelaskan hal-hal yang meragukan atau menyaksikan yang berhubungan dengan layanan pekerjaan yang diberikan. Yang berikutnya saya ingin memaparkan apa itu syarat-syarat dari profesi. Sebelum saya memaparkan syarat-syarat profesi, yang perlu kita ketahui tidak semua pekerjaan disebut dengan profesi. Hanya pekerjaan yang memenuhi syarat-syarat tertentulah maka dapat disebut profesi. Menurut Syafruddin Nurdin, ada 10 kriteria yang harus dipenuhi oleh suatu pekerjaan agar dapat disebut dengan suatu profesi, yakni yang pertama, panggilan hidup yang sepenuh waktu. Artinya kita siap mengabdi. Yang kedua, pengetahuan dan kecakapan atau keahlian. Yang ketiga, kecakapan diagnostik atau kompetensi aplikatif. Yang selanjutnya ada itu otonomi, terus kode etik, terus ada klien, terus berperilaku pamong, pengabdian dan bertanggung jawab. Untuk konsep dasar profesi, profesional, dan profesionalisme saya sudah memaparkan, dan selanjutnya saya akan memaparkan 5 tantangan yang dihadapi para profesional di era dunia kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi pada saat ini. Yang pertama, perkembangan iptek yang begitu cepat dan mendasar. Dengan kondisi ini, tenaga profesional diharapkan dapat menyesuaikan diri dengan responsif. Responsif di sini dapat diartikan sebagai setiap tenaga profesional itu harus bisa beradaptasi, aktif dan bijaksana dengan perubahan iptek yang sangat pesat ini. Yang kedua, tantangan yang dihadapi para profesional yaitu krisis moral yang melanda di setiap individu, termasuk ke dalam tantangan yang dihadapi seseorang tenaga profesional karena dapat menghambat penyaluran jasa ke dalam setiap bidang. Selanjutnya ada tantangan krisis sosial seperti kriminalitas, kekerasan, pengangguran, dan kemiskinan dapat memperlambat pergerakan atau perkembangan iptek oleh seorang profesional. Yang selanjutnya, rendahnya pendidikan atau intelektual setiap individu sehingga mempersulit perubahan dan perkembangan yang akan dilakukan seorang profesional. Selanjutnya ada krisis identitas. Perkembangan iptek juga telah melunturkan identitas kebangsaan yang dapat mempersulit ranah kerja para profesional. Maka dari itu, setiap tenaga profesional harus mampu menanamkan sikap nasionalisme agar setiap individu tidak mudah terbawa arus perubahan iptek. Saya sudah memaparkan 5 tantangan yang dihadapi para profesional di era dunia kerja berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya saya akan memaparkan apa itu langkah solutif dan aplikatif
yang harus dilakukan para tenaga profesional. Yang pertama, melatih diri dan mengembangkan potensi yang ada di dalam diri kita sesuai dengan kemampuan bidang kita. Selanjutnya, ada mengikuti alur positif perkembangan zaman agar mampu beradaptasi dan menggunakan segala perubahan diri berbagai komponen bidang dengan profesional. Selanjutnya, yang terakhir, menanamkan sikap mengenal identitas diri sendiri agar mampu mengetahui batas kemampuan diri. Sekian dan terima kasih. Jika ada salah kata, saya mohon maaf.